Halo Shalom, kembali lagi bersama dengan kami dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami keluarga Togas Girsang, saya sendiri adalah Daryl dan saya Monica. Ya, kami akan memandu akan acara kita pada saat ini dengan topik yang luar biasa nih ya. Seperti baju kita ya, saya hitam dan istri saya putih nih. Artinya ya, apa ini? Ada perbedaan di sana. Oh, siap. Nah, perbedaan itu seringkali kita kenal dengan adu argumen, ya kan? Nah, jadi topik kita pada saat ini adalah terlalu sering adu argumen. Nanti kita akan bahas akan topik ini luar biasa. Ya. Dan ayat tema untuk topik hari ini adalah terdapat dalam Amsal pasal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mungkin boleh doa dulu, doa buka? Iya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa, Tuhan kiranya Engkau dapat memberkati akan acara obsesi kita pada saat ini dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar ya Tuhan, dengan baik. Memberkati untuk narasumber maupun kami sebagai host dan juga pemirsa ataupun jemaat yang menyaksikan akan acara ini, kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua juga ya Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu saja, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Amin. Iya. Ya, dan seperti biasa kita akan memperkenalkan atau welcome kepada narasumber kita. Seperti biasa, keluarga Pendeta Kuntaraf dan istri. Halo, Mem dan Pendeta, selamat malam Indonesia. Ya, pagi dari North Carolina. Wow, apa kabar ini, keluarga Mem? Oh, ya, puji Tuhan baik-baik saja. Lebih baik ya. Wah, betul. Kelihatan ya dari bajunya ini sudah serasi, berbeda dengan kita ini. Aduh, sudah beda argumen ya. Sesuai dengan topik. Sesuai dengan topik kita ya. Paling sedikit dia punya baju tidak berargumen kan. Oh, iya. Tapi mungkin saling mengisi ya. Oke, betul. Saling mengisi, betul. Nah, nanti kita akan melihat sebentar pemaparan materi yang akan dibawakan oleh keluarga Pendeta Kuntaraf. Untuk itu, kalau teman-teman jemaat semua memiliki pertanyaan ataupun komentar ataupun hal yang apa saja yang ingin disampaikan terkait topik pembahasan, bisa langsung saja kemana? Silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar di Facebook maupun YouTube. Iya. Dan untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung berikan kesempatan kepada keluarga Pendeta Kuntaraf untuk membawakan materinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih pemirsa yang berbahagia. Itu argumen adalah masalah yang sering sekali terjadi. Ya. Sampai Alkitab mengatakan apa yang terjadi seperti ini, yaitu di dalam Amsal 19 ayat 21. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Wah, hebat sekali. Pergi di Sahara Desert lebih bagus daripada rumah yang bagus tapi istri suka bertengkar. Dan argumentasi terus ya. Well, apa yang dimaksudkan dengan banyaknya adu argumen? Ya, terlalu sering adu argumen dalam keluarga dapat menyebabkan berbagai masalah. Ya, hidup itu nggak nyaman. Padahal kita mau berkeluarga itu hidup yang nyaman. Ini habis selalu bertengkar terus. Tidak bahagia, bahkan berakhir dengan broken home. Ya. Nah, ini satu hal yang kita tidak ingin untuk tidak kendaki. Mengapa terjadi argumen? Ya, karena tidak saling mengenal. Jadi pacaran nggak terlalu mengenal, cepat-cepat sudah married. Atau tidak tahu satu sama lain, ya, tidak paham komunikasi, pentingnya untuk berkomunikasi. Yaitu tidak perlu harus bertengkar walaupun berbeda pandangan sebetulnya, ya. Jadi kita sudah bahas banyak tentang komunikasi ya. Tidak saling menerima ya, pokoknya kalau kita sudah premarital counseling, kita sudah tahu bagaimana
sifat daripada pasangan kita. Jadi kita mesti tahu kalau memang dia memang temperamennya flekmatik, kita nggak bisa terima. Aduh ini lambat-lambat sekali. Itu terjadi lagi cekcok, marah, bentrokan, tidak bisa terima. Jadi kepribadian yang bentrok itu termasuk temperamen yang berbeda. Memang kalau misalnya yang flekmatik menikah dengan yang kolerik, Wah, apalagi kolerik dan kolerik, wah sudah langsung. terus-terusan ya baku marah terus. Oke. Ya. Kemudian tekanan berat dari orang tua, ya kadang-kadang keterlibatan daripada orang tua ikut memberikan pengaruh juga. Ya, Ya. terlalu usil orang tua. Ya. Persoalan mereka sudah satu unit, tapi orang tua menganggap bahwa itu masih anak mereka. Jadi mereka ikut campur dalam segala hal. Jadi terjadilah argumen, terjadilah bentrokan, dan pola pengasuhan yang berbeda. Ini ya menurut bapak harus begini, menurut ibu harus begini. Kadang-kadang ibu terlalu longgar, bapak terlalu keras. Wah, argumentasi terjadi. Ya. Dan kemudian nggak terjadi argumen karena masalah kesehatan mental. Jadi mental masing-masing pribadi tidak sama. Sehingga Artinya mungkin terlalu khawatir ya, ya sesuatu yang lain itu masih ada apa-apa itu, tetapi dia sudah terlalu khawatir ya, terjadilah berbagai macam masalah ya. Satu terlalu cemas untuk menghadapi suatu masalah, sedangkan yang lain itu terlalu santai. Kembali terjadi berbagai macam argumentasi. Apa yang menyebabkan banyak argumentasi? Ya. Kembali ke ada perbedaan pendapat, perbedaan temperamen. perbedaan sudut pandang ya. Kadang-kadang untuk suatu gambar yang sama ya, interpretasinya bisa berbeda ya. Masing-masing mempertahankan pendapat sendiri. Pokoknya saya lah yang paling benar. Kamu harus ikut sama saya. Ya, Wah. merasa diri benar, yang lain itu salah ya. Ya. Masing-masing mencoba untuk pegang kendali. Nah, ini adalah masalah power ya. Jadi seorang katakan, saya kan kepala keluarga, kamu harus ikut kepada saya. Tetapi istri katakan, wah ini harus lihat dari segi ini ya, saya rasa begini. Tetapi suami katakan, saya pikir begini. Oke. So, memang istri sering berdasarkan perasaan, suami berdasarkan rasio ya, pemikiran. Jadi satu pikir, satu rasa, itu bisa terjadi berbagai macam Power struggle, ya. Oke, argumen dan yang sering terjadi mengenai masalah keuangan. Nah, ini yang paling top ya, masalah keuangan. Pokoknya saya yang bekerja, saya yang pegang uang. Nah, itu yang jadi susah. Komunikasi yang buruk sering terjadi. Kembali kepada masalah pengasuhan anak ya, work life balance ya, keseimbangan antara bekerja dan kehidupan sering sukar, dan kita sudah pernah bahas tentang ini ya. Hubungan dengan mertua atau ipar. Makanya kita sudah berulang-ulang kali prinsip Alkitab bahwa anak-anak itu sesudah dia mengambil keputusan untuk berumah tangga mesti keluar. Mereka punya rumah sendiri. Jangan campur dengan mertua atau ipar. Apa itu masih menyewa bagaimana, tetapi jangan tinggal dengan ipar ataupun mertua. Itu membuat suatu permasalahan yang banyak. Pembagian tugas rumah tangga ini bisa sering terjadi juga, dan sukar mengatur jarak dalam keluarga. Sampai berapa jauh ya tindakan yang harus dibuat. Baik. Nah sekarang ini ada dampaknya. Kenapa selalu sering adu-aduman itu bisa memberikan dampak ya? Ya, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Family Psychology mengatakan terlalu banyak perselisihan keluarga benar-benar dapat mengubah otak anak-anak dan membuat mereka memproses emosi secara berbeda. Kasihan anak-anak yang kecil ini, dia selalu lihat drama bapak mama bertengkar, berargumen terus. Apa enggak mereka jadi pusing 7 keliling? Nah, terlebih dahulu para peneliti ini meneliti ya, mengklarifikasi keluarga yang berpartisipasi, ya ini keluarga konflik tinggi atau rendah berdasarkan survei yang diisi oleh para ibu. Ya, ibu yang mengatakan, oh kami memang selalu bertengkar. Ibu yang mengatakan, oh kami jaranglah bertengkar. Iya, kemudian anak-anak mereka juga melihat foto pasangan yang tampak marah, bahagia, dan netral. Ya, jadi mereka klasifikasikan ini ya. Kemudian para peneliti kemudian mengukur aktivitas otak mereka melalui elektroencephalografi. Jadi mereka bisa lihat reaksi daripada anak-anak ini melihat orang tua yang selalu bertengkar, berargumen. Nah, ternyata berbeda pendapat dalam keluarga tidak ada salahnya.
ya. Karena setiap orang punya cara berpikir masing-masing. Namun kalau terjadi terlalu sering sampai berkelahi, itu akan menimbulkan frustrasi dan merusak hubungan keluarga. Ya, The International Psychology Clinic menyatakan tentang bagaimana kita berdebat dan bukan tentang apa yang diperdebatkan. How do we argue? Bagaimana cara yang kita berdebat? Apa bentak-bentak? Apa berdebat secara bagus ya? Iya, sebab ada yang berdebat tetapi sudah mulai lempar-lempar Iya, barang ya dan piring sebagainya, pecah. hancurkan piring dan sebagainya. Jadi tetaplah tenang bila argumen sudah mulai memanas, bila kita kita bisa mengalah lebih dahulu ya. Iya. Ini penting sekali ya. Ini kembali kepada masalah komunikasi yang kita pernah bahas. Baik, Nampak negatifnya. dampak negatifnya apa yang terjadi? Ya. Dr. Ellie Schemerhorn, asisten profesor di Departemen Ilmu Psikologi Universitas Vermont, mengatakan bahwa mereka menyaksikan semua di rumah dengan cara yang sama seperti yang mereka tonton untuk wajah marah dalam penelitian. Ya, Schemerhorn menyimpulkan pola ini menunjukkan anak-anak dari rumah konflik tinggi dengan melatih otak mereka untuk waspada, memproses tanda-tanda emosi interpersonal, baik kemarahan atau kebahagiaan, berbeda dari anak-anak dari rumah konflik rendah yang jarang dia lihat orang tuanya bertengkar. Wah, Ya, dan itu ternyata ada dampak yang mereka lihat ya. Anak-anak menyaksikan orang tua mereka sering berdebat di rumah, mungkin berjuang keras di situasi sosial dan memiliki masalah dalam mencari teman. Jadi anjurannya bahwa konflik Anda bawa ke ruang lain. Jangan di depan anak-anak. Pokoknya kalau bertengkarlah di dalam kamar, nggak ada yang dengar. Atau tahan dulu perdebatan panas sebelum anak tidur. Jadi anak-anak tidak menyaksikan perdebatan argumen daripada orang tua. yang sangat buruk adalah oleh sang bapak mau menunjukkan bahwa dia benar, dia tunjukkan kuasa. Jadi dia di depan anak tunjukkan bahwa dia berkuasa. Nah, artinya dia he is in control. Waduh, ini kemudian ibu juga tidak mau kalah. Ya. Maka anak-anak menyaksikan perdebatan dari orang tua. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi akan adu argumentasi ya? Ya, Ini kita bahas cepat dulu, kemudian baru kita akan bahas satu persatu. Ya. Yang pertama, kita harus melatih diri kita mempunyai empati terhadap pasangan kita. Itu penting sekali. Kemudian ajak pihak yang terlibat konflik untuk berdiskusi. Kemudian dengarkan pendapat tiap anggota keluarga. Ya. Akui kesalahan dan meminta maaf. Ya, itu penting sekali. Ya. Kemudian kelima, sampaikan niat untuk memperbaiki situasi. Kalau dua-dua tidak mau memperbaiki situasi, ingatlah akan berakhir dengan broken home. Oke, buat kesepakatan satu sama lain. Ya. Kalau perlu ikut counseling. Justru counseling inilah yang tahap terakhir. Ya, harus kita jangan mau kita punya pendapat saja yang tahu, tetapi kita harus mau mendengar para counselor untuk memberikan nasihat kepada keluarga yang suka bertengkar. Kemudian menerima perbedaan pendapat, kemudian memaafkan, kita sudah lihat di sana, kemudian menciptakan waktu berkualitas bersama dengan keluarga. Baik, ini 10 hal yang kita berikan secara umum, kita coba lihat satu persatu. Pertama, melatih empati. Ya, melatih empati merupakan salah satu solusi terbaik untuk anggota rumah tangga yang sering bertengkar. Jadi kita harus lihat sikap ini membantu melatih Anda dalam memaafkan serta alasan di balik tindakan pasangan atau contoh keluarga yang lain. Jadi empati itu merasakan perasaan dari orang pasangan lain. Anda. Oke, ya. Jadi contohnya mungkin pasangan Anda sering marah di rumah akibat besarnya tekanan yang diterima di tempat kerja. Bosnya marah-marah terus. Jadi kasihan. Jadi kita lebih bersimpati kalau kita merasakan perasaan dia, ya. Ya, dengan empati Anda akan lebih memahami apa yang dirasakan pasangan sehingga tidak membalasnya dengan amarah. Sebab kalau marah dibalas dengan marah yang lebih besar, suara yang lebih besar, wah sudah berantem terus. Jadi hadapi dengan tenang. Ya, walaupun ada perbedaan pendapat, belum waktunya ini. Dia baru masih lapar. Kasih makan dulu. Ya, kemudian baru ngobrol, ngomong.
Kalau sudah mau kelihatan mau bertengkar, tunggu dulu sampai anak-anak sudah tidur. Tidur. Oke, Ya. baik. Kemudian ajak pihak yang terlibat dalam konflik untuk berdiskusi. Ya. Studi yang dirilis di Iowa State University pada tahun 2017 berdiskusi secara terbuka antara pihak yang terlibat masalah merupakan salah satu cara menghadapi masalah keluarga dengan tepat. Jadi jangan marah-marah, diskusi ya. Mulai sesi diskusi dengan meminta masing-masing menyampaikan apa yang dirasakannya secara jujur. Oke, kemudian ketika berdiskusi, jaga pembicaraan agar tetap fokus pada masalah dan tidak merembet ke topik yang lain. Satu hal yang harus dihindarkan adalah apa yang disebut historical. Historical itu bukan hysterical, tetapi historical. Bicara tentang sejarah. Iya. Dulu saya sudah katakan ini ya. Waktu kita menikah begini, kamu juga terlalu tidak membantu dan sebagainya. Jadi bicara mengenai masalah Soal yang lalu. Masalah yang lalu. Rembet. Jangan merembet ke topik yang lain. Jangan historical. Pastikan setiap orang mendapat hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Jadi jangan dia terus-terus bicara, tapi istrinya nggak dikasih waktu untuk bicara. Ya, begitu. Kemudian bagaimana untuk mendengarkan pendapat setiap anggota keluarga. Ya, menjaga diri tetap tenang. Jadi jangan emosi ya. Memang susah ini, tapi dengan pertolongan Tuhan bisa mengendalikan emosi dengan baik sehingga bisa berbicara dengan baik kepada pasangan kita. Oke, kemudian mendengarkan tiap poin yang disampaikan dengan baik. Jadi kita dengar ya. Jadi kita bisa mengerti apa yang dia maksudkan. Ya. Kemudian menghargai perbedaan pendapat dalam keluarga, sebab ingatlah, sedangkan identical twins ya, kembar identik yang berasal dari satu ovum mempunyai perbedaan, apalagi suami istri yang datang dari berbagai macam background ya. Jadi pasti ada perbedaan pendapat. Ya, tapi ada perbedaan suku, kadang-kadang perbedaan temperamen dan sebagainya. Kita harus dapat mengerti adanya satu perbedaan ya. Kemudian bertanya di akhir apabila ada poin yang belum jelas. Itu penting sekali untuk diketahui. Bila ingin memberikan tanggapan, utarakan cerita dari sudut pandang Anda secara jujur dan jelas. Menahan keinginan untuk mengungkit masalah lain yang belum terselesaikan, terlebih jika kita tidak berkaitan. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan itulah memang mamamu kayak gitu, bapakmu kayak gitu, makanya kamu kayak gitu. Dikait-kaitkan dengan masalah. Jadi bicara tentang topik itu saja. Kalau sedang bicara tentang masalah pendidikan anak, atau misalnya anak mau sekolah kemana, oke? Yang satu mau international school, yang satu mau sekolah gereja, oke? Jadi pendapatnya bagaimana? Kalau international school ya Kan bicara mahal. mengenai masalah keuangan dan sebagainya. Ya, jadi saya ingat bahwa memberikan counseling kepada satu keluarga, satu calon suami istri ya, lama sebelumnya ya sudah bertengkar ya tentang anak, padahal anak saja belum ada. Ya. Belum tentu punya anak juga. Jadi ini memang sudah persoalan yang sangat nggak bisa diatasi ya. Oke, kemudian mengakui kesalahan dan meminta maaf, itu mengakui kesalahan penting sekali. Ya. Beberapa orang sering enggan mengakui kesalahan mereka dalam keluarga untuk menjaga gengsi atau harga diri, terlebih jika dilakukan oleh orang tua kepada anak. Masa saya mau minta maaf sama anak? Nggak bisa. Tapi kita harus mengakui kesalahan. Anak-anak juga akan menghormati kita kalau kita mengakui kesalahan. Dengan cucu kami akui kesalahan kepada cucu. Beberapa orang tua bahkan melakukan manipulasi dengan menyalahkan balik anak mereka. Itu tidak bagus ya. Jadi bukannya menerima kesalahan tetapi mengadakan manipulasi. Justru mereka salahkan anak sampai anak pun tuh bengong-bengong. Loh, saya nggak ada salah apa-apa, saya cuma nonton bapak mama berkelahi kok saya yang disalahkan. Ya, sikap tersebut dapat membuat masalah dalam keluarga terus berkepanjangan. Selain itu, risiko merenggangnya hubungan antara orang tua dan anak tentu akan semakin besar. Sebab anak-anak sudah menonton orang tua berkelahi, anak-anak pula yang disalahkan. Ya, jadi sangat penting sekali untuk memahami seberapa besar tindakan Anda membuat orang lain sakit hati, marah dan kecewa. Dengan demikian Anda akan lebih mudah untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Itu penting sekali. Kemudian yang kelima, sampaikan untuk
memperbaiki situasi. Ya. Bagi beberapa orang, permintaan maaf mungkin tidak cukup untuk memperbaiki situasi. Jadi, jika Anda berbuat salah, jangan lupa untuk menyampaikan niat Anda untuk memperbaiki situasi dan mencegah kejadian yang sama terulang kembali. Oke, kemudian dengan menyampaikan nilai tulus untuk memperbaiki situasi, keseriusan Anda dapat menyelesaikan masalah dengan masalah yang akan terlihat ya. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi ini. Misalnya sekarang orang berbeda. Ada orang yang sedang mengatakan saya harus tinggal di Amerika, tetapi sudah tidak ada lagi izin tinggal. Wah, ini harus dilihat dari seginya. Wah, ini akan ada deportasi ya. Lebih bagus berangkat sebelum deportasi dan sebagainya. Jadi harus lihat masalahnya apa yang terjadi ya. Hindari memberikan janji-janji yang tidak konkret. Karena hal ini akan dapat menjadi masalah baru ketika janji tersebut tidak terwujud di kemudian hari. Ya. Kemudian Yang keenam adalah membuat kesepakatan satu sama lain oleh sebab waktu, maka kita akan berjalan dengan lebih cepat ya, yaitu buat kesepakatan satu sama lain, kemudian ikuti counseling. Apa yang Alkitab katakan? Ya, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Ya, multiple counselor, there is safety, dikatakan oleh Alkitab. Jadi penasihat banyak. Jadi kita sudah harus mendengar orang yang lebih berpengalaman dan orang yang ahli supaya jangan sampai kita punya keputusan artinya rumah tangga makin lama makin buruk oleh sebab kita berpendapat kepada pendapat yang ada. Jadi itu nomor 7. Kemudian Ya, ini counseling motivation merupakan solusi terakhir. Ya, karena suami istri sudah nggak bisa lagi mempertahankan berdebat terus. Tapi counselor bisa lihat. Counselor adalah orang yang netral. Dia bisa lihat. Nah, ketika Anda merasa tidak mampu menyelesaikan masalah menyelesaikan masalah, jangan lupa untuk cari counselor. Iya. Apakah itu seorang psikolog, seorang psikiater, dapat menjadi pihak yang netral untuk mencari jalan tengah. Jadi mencari penyelesaian masalah ya, dan bagaimana pandangan yang terbaik untuk hal tersebut. Kemudian perlu diingat keberhasilan dari cara menghadapi masalah di atas mungkin akan berbeda pada masing-masing keluarga. Semuanya tergantung kepada penyebab konflik watak masing-masing individu atau niat untuk menyelesaikan konflik ya. Jadi bimbingan daripada seorang counselor akan menolong sekali. Ya. Baik. Kemudian menerima perbedaan pendapat, apa yang dikatakan dalam Roma 15 ayat 7? Seitu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jangan kita pikir kita saja yang paling bisa menyelesaikan solusi. Tapi terimalah pendapat orang lain. Oke, kemudian memaafkan ya. Ini penting sekali untuk selalu diingat untuk setiap keluarga. Efesus 4 ayat 32. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita banyak sekali dengar ada pasangan yang tidak ngomong sampai berapa tahun itu katanya. Ada 7 tahun. Aduh, nggak ngomong suami istri tuh, saling tidak mau memaafkan. Tapi ingatlah, Tuhan mengatakan bahwa haruslah kita memaafkan satu sama lain sebelum matahari terbenam. Sebab kenapa kalau tidak mau maaf, marah-marah terus, nggak bisa tidur. Ya, kesehatan terganggu dan sebagainya. Baik, kemudian meminta waktu berkualitas, menciptakan waktu berkualitas bersama keluarga. Ya. Dalam Amsal 5 ayat 18 dikatakan, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa muda. Jadi waktu berumah tangga itu adalah masa untuk bersukacita, yaitu gunakanlah waktu bersukacita ya. Kalau tidak akan menjadi masalah. Baik, sekarang kesimpulan yang kita ingin sampaikan di sini adalah konflik dalam keluarga harus diselesaikan dengan cepat dan tepat agar tidak memicu keretakan dalam rumah tangga. Ya, kemudian dan kedua kesimpulannya adalah cara menghadapi masalah dalam keluarga yang benar, mulai dari mengidentifikasi akar masalah, terus melatih empati, membuka diskusi, mengakui kesalahan dan meminta maaf, sehingga akhirnya kalau tidak bisa lagi diselesaikan itu, jangan lupa mengikuti counseling, sebab counselor adalah orang yang netral yang dapat melihat persoalan dengan segi yang tertentu. Oke, hal yang sangat penting adalah mempunyai komunikasi untuk mencari solusi bersama ya, dengan menghindari mengungkit masa lalu ya.
tidak mengedepankan ego ataupun siapa yang mengendalikan, dan tetapi menghadapinya dengan baik, Penuh kasih penuh sayang. dengan kasih sayang. Jadi mudah-mudahan rumah tangga Anda tidak terlalu banyak argumen, perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan baik. Ya, menjadi harapan kita juga ya tentunya. Betul Jangan sekali. terlalu banyak argumen kita. Apalagi Jangan argumen. sampai membawa perpecahan. Iya, betul. Jangan sampai ke konselor. Iya. Kalau perlu tidak, bila perlu tidak ada orang ketiga untuk menyelesaikan ini ya, pendeta. Betul. Rumah Oke. tangga. Nah, kalau teman-teman atau saudara jemaat sekalian, pemirsa memiliki pertanyaan ataupun komentar seputar topik pembahasan kita pada saat ini, jangan lupa, kalaupun ada masalah atau argumen mungkin yang sulit dipecahkan ya, bisa langsung tuliskan saja tanggapan atau pertanyaan Anda di kolom komentar Facebook ataupun YouTube ataupun di sosial media yang lainnya. Dan kita akan kembali setelah kita mengikuti tayangan berikut ini. Halo? Oh. Iya. Jam berapa? Jam 7. Wah. Bentar lagi dong. Oh, enggak. Lagi enggak ngapa-ngapain sih. Iya. Oke. Gue langsung ke sana ya. Oke, siap. Tempat biasa? Oh, iya, oke. Tahu. Oke, sip. Oke, yuk. Mau kemana? Itu ada janji nongkrong sama teman, Dep. Kok nongkrong nggak bilang-bilang sih sama aku? Kan kita mau main. Terus mau pulang jam berapa? Jadi masakanku nggak dimakan. Nongkrongnya nggak bilang-bilang. Yaudahlah. Makanya kalau pergi-pergi bilang-bilang. A few moments later. Bersama kami lagi di sini dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Ya, dan kita saat ini akan masuk ke segmen kedua. Kita akan melihat, mendengarkan pendapat-pendapat teman-teman kita ya mengenai terlalu sering adu argumen. Ya, betul. Jadi Betul. sini ada beberapa pertanyaan yang kami sudah tanyakan ya kepada Iya. sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia. Dan yang pertama nih, apa penyebab utama terjadinya adu argumen dalam keluarga menurut Anda? Oke, kita ikuti video berikut ini. Tentu saja kayaknya poin utamanya karena perbedaan pendapat ya. Kalau pendapatnya sama ya nggak akan adu argumen. Miskomunikasi. Ya, yang paling utama miskomunikasi.
perbedaan pendapat, terus satu pihak nggak mau kalah karena ya gitu. Sepertinya perbedaan pendapat paling banyak menimbulkan perselisihan di dalam rumah tangga. Ya itu dia ya tanggapan dari teman-teman Betul. Sahabat Hope Channel. Ada yang bilang berbeda pendapat, pendapat. gitu ya. Kalau menurut saya Kalau menurut mungkin ya memang setiap orang ada pendapat masing-masing ya. Cuman terjadinya adu argumen salah satunya menurut saya mungkin karena ego. Aduh. Jadi saya nggak mau kalah, saya harus kasih tahu. Wah, betul banget. Ya. Sehingga tapi tujuannya udah bukan damai tapi justru ingin beradu, berdebat. Beradu argumen Iya. itu. Oke, mungkin ada komentar dari keluarga Pendeta Kuntaraf terkait pertanyaan ini. Jadi apakah itu benar, mungkin tadi sudah disampaikan juga ya. Jadi beda argumen ini terjadinya argumen penyebab utamanya menurut teman-teman tadi ya memang karena Beda berbeda pendapat, pendapat. Ya miskomunikasi. Komunikasi juga. juga. Tadi ada yang bilang. Lagi-lagi komunikasi poinnya. Ya, kita sudah bahas dengan panjang lebar tadi, mungkin perbedaan temperamen, ya. Kemudian mungkin terlalu sibuk, ya. Kemudian berbagai macam masalah-masalah yang lain, ya. Merasa diri benar, mau menjadi orang yang mengontrol. Who is the one in control? Saya kepala keluarga, ya. Padahal kadang-kadang Power struggle. ya power struggle itu hal yang sering terjadi di dalam rumah tangga, ya. Oke, iya betul. Betul, berarti banyak ya Banyak faktor memang sih. penyebab utamanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita akan lihat respon dari teman-teman. Pertanyaannya adalah, bagaimana perasaan Anda setelah terlibat dalam adu argumen dengan anggota keluarga? Jadi mungkin mulai dengan istri atau suami, kakak beradik, atau papa mama. Iya, betul. Ya, kita saksikan. Pasti kalau adu argumen tegang ya, gitu sih paling. Sedih banget dan ingin menghilang dari dunia. Jadi pengen diam-diam aja. Menyesal pastinya apabila argumentasi itu sudah melibatkan emosi ya. Cuman kalau nggak melibatkan emosi, mungkin setelah itu bisa jadi introspeksi diri kita masing-masing sih setelah argumen. Paling gampang sama ibu ya, kayak misalnya aku suka beda pendapat sama ibu. Kalau aku menang aku seneng, kalau aku kalah aku sebel. Wah, unik-unik ya. Ada yang bilang tegang, ada yang bilang sedih, ada yang bilang ingin menyesal. Menghilang dari dunia bahkan ya. Iya betul. Betul. Kalau dari kita biasa apa kalau dari Gimana perasaannya? setelah Kayaknya adu argumen? yang pasti jantung berdegup lebih kencang ya. Betul. Kayak merasa, kalau aku pribadi kayak merasa, tapi kayak merasa menyesal nggak sih? Biar kalau aku dari setelah itu, wah iya ya. Betul. Harusnya tidak seperti ini gitu sampai Iya. sampai meluap Tapi gitu. belakangan sih itu misalnya. Betul. Oke. Sorry. Bagaimana tanggapan dari keluarga Pendeta Kuntaraf terkait pertanyaan ini ataupun komentar dari teman-teman sahabat Hope Channel? Ya, sering reaksi yang telah terjadi adalah tergantung bagaimana menangnya itu argumentasi tersebut. Kadang-kadang masih tetap dongkol, ya. Kesel ya. Kenapa harus terjadi begini, ya? Kenapa dia tidak mau dengar saya, ya? Kenapa dia tidak melihat dari segi saya, ya? Jadi oleh sebab tidak ada empati, ya. Kemudian ya penyesalan bisa terjadi. Kemudian yang sangat dewasa akan katakan, oh maafkan, ya, saya sudah salah, ya. Jadi itu adalah yang akan coba mencari solusi, ya. Tetapi kalau seandainya kebalikannya, masing-masing mau mempertahankan pendapat, maka justru akan
menimbulkan masalah yang lebih Besar. meruncing lagi. Lebih besar. Apalagi kalau dikaitkan dengan yang lain-lain. Ingat yang apa dikatakan historical. Wah, memang mamamu kayak gitu, pantas kamu kayak gitu. Wah, udah. Oh, sudah disinggung Sudah singgung mamanya, ya. mamanya, jadi Iya. lebih marah lagi lah Ada lagi istrinya. yang menyangkut kepada Buyu punya bapak, punya pekerjaan aja gitu. Ya, jadi Sudah merasa terhina ya. Jadi kembali ego itu akan yang dipacu jadi marah. Iya, dipacu untuk marah lebih bagus, lebih banyak lagi, dan akibatnya sering menimbulkan jadi broken home. Oke, itu ya. Jadi banyak sekali reaksi ya ketika kita saling argumen. Tapi yang jelas intinya setelah argumen apa yang kita lakukan ya. Itu Betul. juga. Ya, dan pertanyaan yang terakhir nih di segmen yang kedua ini kita telah bertanya kepada sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia. Bagaimana cara Anda biasanya menenangkan situasi ketika adu argumen mulai memanas? Wah, ini nih. Ketika argumen mulai memanas, bagaimana cara Anda untuk menenangkan akan situasi tersebut? Ini dia. Biasanya saya memilih diam dan mencoba untuk mendengarkan. Karena di saat argumentasi berlangsung, kalau kita sama-sama tinggi, itu pasti nggak ada titik temu kayak gitu. Jadi daripada kita mengeluarkan energi untuk hal yang sia-sia, lebih baik kita diam. Pergi sih ya, soalnya itu nggak mungkin bisa tenang. Jadi pasti harus berpisah gitu. Baru abis itu nanti ketemu lagi ya udah lupa deh argumennya. Kalau udah panas biasanya karena saya ini nggak pernah marah, jadi saya diem aja, ngalah aja. Jadi guys, ketika adu argumen itu dua-duanya kadang jadi api. Jadi salah satunya harus jadi air supaya semua tenang dan dapat solusinya. Luar biasa ya. Menarik ya. Betul. Ada yang karena kalau beradu argumen itu dua-duanya katanya tadi api. Jadi harus ada yang jadi airnya. Wah. Lalu apalagi yang tadi harus ada yang katakan diam, lebih memilih untuk diam atau menghilang nanti sementara. Menghilang sementara. Lalu balik lagi dan lupa dan marahan lagi dan marahan lagi. Oke, tapi menarik kalau saya dengar ada yang katakan kalau kita udah mau mulai marah nih atau argumen, coba hitung 1 sampai 100 katanya. Pasti. Maka itu akan meredah gitu. Iya, karena kelamaan dong. Artinya emosinya mungkin langsung lebih stabil. Oke, betul ya, membantu sekali betul. ya. Atau inhale exhale juga bisa. Inhale exhale 478. Tarik nafas 4, tahan 7, hembuskan 8 detik. Nah, biar merelaksasi. Tapi bagaimana kalau dari keluarga Pendeta Kuntara, mungkin hal apa biasanya yang harus kita lakukan kalau udah mau mulai memanas nih? Ya, misalnya 1 kata, 2 kata kita sudah 3 kata, dia lebih banyak lagi dan sudah mulai memanas untuk mau meredah akan argumennya. Memang sangat penting untuk jangan berbicara dengan emosi, ya. Jadi atau mengambil tindakan keputusan pada saat di dalam keadaan emosi. Jadi sebutkan tentang inhale atau exhale, tarik nafas baik-baik, ya. Ataupun juga metode bagus itu. Satu api, satu air. Kemudian sering misalnya jalan-jalan dulu menghirup udara segar ya sebelum kita berpikir dengan baik. Jadi jangan sampai semua argumentasi di bawah pengaruh daripada emosi. Nah, dalam hal ini kita harus ingat ada beberapa macam konflik management ya. Ada yang satu konflik itu harus saya yang benar, kamu yang salah. Ya, itu adalah sifat yang akan menyebabkan berbagai macam permasalahan. Tetapi ada yang bersifat kompromi ya, dalam arti ya menerima bagian pendapat, tetapi mereka juga yang pasangannya juga menerima akan pendapat dia. Jadi melihat daripada satu segi, artinya mengadakan kompromi.
ada yang disebut kolaborasi, ya, terus mendengarkan pendapat dari berbagai macam segi, kemudian mau coba melihat kepada satu kesepakatan, ya, bermufakat, ya. Jadi ini jangan mengambil waktu yang lebih banyak, tetapi mempunyai penyelesaian yang terbaik untuk masa depan. Tapi ingatlah kalau umpamanya sampai tidak bisa menyelesaikan argumen antara suami dan istri, jangan lupa counseling itu adalah tahap yang terakhir, sebab seorang psikologis atau marital counselor itu bisa lihat dari segi yang netral. Oke, menarik ya. Menarik. Ya, itu dia pembahasan di segmen 2 kita, di mana kita telah mengikuti tanggapan dari sahabat-sahabat Hope Channel terkait topik dan juga komentar dari keluarga Pendeta Kuntaraf. Ya, kita akan memasuki segmen ketiga, yaitu kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman di rumah untuk materi kita pada saat ini. Tapi sebelumnya kita saksikan iklan berikut ini. Maaf ya, kok cuma 6 doang? Dimaafin nggak? Iya. Beneran udah nggak marah lagi kan sayang? Iya. Lama banget sih datangnya. Aku udah lama tahu nunggu di sini. Aku tuh udah lepek tau gak sih nungguin kamu. Emang kamu kemana aja? Kok bisa sih selambat ini datang ke sini? Kamu kan tahu kalau communication is the key. Kenapa nggak ngomong? Ya udah, mau kemana kita? Ya, kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Itu dia tadi ya, kita mengikuti ada beberapa iklan ayat Alkitab. Menarik tadi ya. Dimana kalau marah-marah setelah dikasih berhubungan dengan duit, kayaknya langsung selesai. Langsung reda. Iya, selesai, langsung reda. Oke, ini kita mau bacakan ada pertanyaan yang masuk di call center Hope Channel Indonesia. Mungkin Ibu Monica bisa bacakan akan pertanyaannya. Oke, untuk keluarga Pendeta Kuntaraf ada pertanyaan di sini, yaitu seberapa pentingkah pasutri untuk berargumen jika hal ini dihubungkan dengan pasutri yang tidak suka berargumen karena mereka berpikir tidak mau ujung-ujungnya nanti berkelahi, jadinya mereka hanya memendam atau mengacuhkannya saja. Wah, menarik ya. Mungkin silakan Pendeta. Satu hal yang sangat penting adalah, ya, masing-masing itu jangan sampai kehilangan dia punya kepribadian, ya. Jadi pandangan harus dinyatakan, ya. Tetapi tidak harus tidak harus dengan cara yang buruk, tidak harus untuk bertengkar, ya. Tetapi masing-masing harus memberikan pendapat, ya. Jadi kalau misalnya mau membeli barang, ya, sang istri mau beli artinya sepatu yang harga 5 juta, iya. Dan itu adalah mengambil sebagian besar daripada gaji ataupun tabungan, ya. Maka sang suami bisa memberikan pandangan, ya. Istri mengatakan, oh ini perlu untuk pesta, ya.
Tetapi apakah kita perlu beli sepatu yang harganya Begitu 5 mahal. juta yang begitu mahal ya. Jadi masing-masing memberikan pendapat ya dengan tidak harus marah. Jadi itu boleh didiskusikan akan pembelian akan sepatu tersebut ya. Jadi jangan sampai seorang kehilangan personal, nggak apa-apa lah daripada bertengkar biarkan aja. Tetapi untuk sesudah beli sepatu 5 juta, maka tidak lagi cukup uang untuk makanan pada bulan Hari-hari itu, berikutnya. pada hari-hari berikutnya ya. Jadi harus tinjau apa yang menjadi prioritas kita dan sebagainya harus didiskusikan. Dan jangan sampai kita berdiskusi dengan penuh emosi ya. Dan jadi mengemukakan pendapat penting sekali ya. Jangan sampai terjadi pertengkaran dalam memberikan pendapat. Orang bisa kalau berdiskusi dengan secara dewasa. Ingatlah, makanya perlu budgeting ya. Budget dalam keluarga sehingga tidak menjadi masalah keuangan. Ingat tadi kita katakan masalah keuangan paling sering itu menjadi argumentasi. Dan juga tadi kita sudah lihat di film itu udah dikasih credit card terus langsung diam, terus langsung bisa terselesaikan. Iya, Iya, oke. betul. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kalau ini memang pertanyaan dari saya pribadi nih, dari keluarga kami sih ini. Personal question. Jadi gimana ya keluarga pendeta ini? Kalau observasi yang kami lakukan, yang saya lihat juga di keluarga kami, kayak makin kesini itu kayak hal-hal yang kita saling adu argumen itu, kalau kita lihat ternyata hal-hal sebenarnya hal kecil gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak mungkin odol nggak di itu, handuk nggak mungkin salah digantung. taruh, nggak digantung itu. Tapi sebenarnya kan mungkin hal-hal kecil gitu. Sedangkan hal-hal yang sebenarnya besar yang mungkin harus menjadi perhatian, kita kayak melewatinya dengan biasa aja. Maksudnya tidak menjadi masalah. Tapi semakin kesini pernikahan kita semakin justru hal-hal receh atau hal kecil yang kita perdebatkan gitu. Kira-kira bagaimana tanggapan dari keluarga pendeta? Apa ada yang salah ini atau bagaimana ya? Itulah pentingnya perasaan empati yang disebutkan tadi ya. Harus dapat mengerti dua orang itu punya keluarga datang dari latar belakang yang berbeda ya. Jadi kadang-kadang orang odolnya itu harus ditaruh tempatnya dengan baik ya. Tetapi yang lain itu ya sembarangan aja namanya odol, kenapa sih harus diributkan ya. Ya. Jadi kalau seorang mempunyai perasaan empati, kemudian membuat suatu perencanaan bersama-sama. Oke, barang ini ditaruh di tempat ini, yang ini, jadi disetujui bagaimana tentang ini, ya jadi dipersetujui bersama-sama. Tetapi kalau misalnya terjadi sesuatu perbedaan, ya sesuai daripada rencana itu, ya terima saja itu. Perlunya empati, ya tidak perlu harus membuang energi untuk perkara-perkara yang tidak sepele, untuk masalah sepele, ya. Jadi tidak perlu harus mengkhawatirkan. Banyak orang, besok bagaimana ini ya tentang rencana. Ada yang kita akan membahas satu waktu ya mengenai menghadapi masa depan ya dengan tanpa khawatir ya. Salah satu bahaya daripada kekhawatiran ya adalah mengambil sukacita hari ini oleh sebab masalah besok ya. Jadi masalah besok jangan membuat mengambil sukacita hari ini. Jadi jangan masalah kecil mengambil sukacita kita sekarang ini. Sebab dengan adu argumentasi kan kita mengambil kita punya sukacita ya. Lebih bagus kita gunakan waktu hari ini adalah untuk bersukacita, untuk saling menyayangi, untuk saling membelai, mengasihi ya, daripada hanya argumentasi untuk soal-soal kecil. Memang saya ada pernah satu couple ya, satu pasangan suami istri, dia waktu mula-mula perkawinan itu dikatakan, aduh saya takut loh, takut jangan sampai bercerai. Ada yang
soal gara-gara odol aja bisa sampai marah, bertengkar, berkelahi dan sebagainya. Ya, itu lagi-lagi kita bisa lihat karena power struggle ya. Maunya siapa yang menjadi kepala dari. Tapi akhirnya yang menyedihkan memang mereka berdua itu akhirnya bercerai. Sebab satu merasakan bahwa dia lebih hebat daripada yang satu. Dan satu mengatakan, oh saya ini adalah dokter yang lebih spesialis daripada suami saya. Jadi bertengkarlah dan merasakan bahwa, oh saya bisa bawa uang lebih banyak daripada suami saya. Sebab saya ini adalah dokter yang diperhitungkan waktunya dengan per detik dan sebagainya. Jadi lagi-lagi karena power struggle. Tapi ingatlah, bila argumen itu tidak bisa diatasi, ada satu solusi, yaitu go and seek counseling. Jadi carilah counselor, sebab counselor bisa melihat dari segi yang lebih objektif. Akhirnya mereka memang sudah berpisah, tetapi akhirnya menjadi sedih dan akhirnya bisa kembali karena menyesal. Ya. Hal yang sangat penting, datang kepada Tuhan, berdoa bersama-sama, sebab di dalam Tuhan ada solusi dari masalah. Maafkan satu sama lain, jangan sampai terbenam matahari masih tetap bermusuhan. Itu memang adalah advis solusi yang terbaik berdasarkan Alkitab. Oke, wah, istriku, super sekali ya. aku minta maaf selama ini ya untuk pasta gigi odolnya. Kembalikan odolnya lagi. Jangan sampai kita bercerai karena gara-gara hal ini ya. Aduh. Tapi itulah kuncinya ya. Kuncinya kita harus datang kepada Tuhan, dan itu ada kata empati di situ tadi. Saya dengar komunikasi lagi-lagi betapa penting ya tentang hal kata itu. kuncinya. Dan kalaupun memang ada masalah, sudah kita tidak bisa bendung, tetap ada konselor. Betul sekali. Menemukan konselor. Dan obsesi hati ini saya rasa bagian dari kita sebenarnya konseling ya. Betul. Karena masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah rumah tangga itu sering kita angkat di sini, dan keluarga Pendeta Kuntaraf juga membahas dan memberikan solusi. Way out ya, jalan keluarnya. Oke, tanpa terasa nih kita sudah berargumen, maksudnya kita sudah berdiskusi dan waktunya sudah sangat terbatas. Mungkin bisa keluarga Pendeta Kuntaraf memberikan closing statement secara singkat saja karena waktu terbatas. Dipersilakan. Baik, argumentasi ya adalah hal yang biasa, perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, tetapi tidak harus memberikan satu, artinya menyebabkan kemarahan ya, ataupun juga pertengkaran. Sebab itu belajar untuk mengasihi satu sama lain, menerima satu sama lain, ya, menanggung beban satu sama lain, dan kuncinya adalah hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau lebih dekat kepada Yesus, kita dapat lebih mengasihi, lebih rendah hati, lebih lemah lembut, sehingga masalah yang bagaimana besarnya pun dapat diatasi dengan baik, rumah tangga dapat terbina untuk selamanya. Amin. Mungkin boleh sekaligus pendeta atau mem berdoa tutup. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh sebab kami dapat belajar bersama-sama bagaimana membina rumah tangga yang bahagia. Banyak perbedaan oleh sebab Tuhan telah menciptakan banyak perbedaan, tetapi biarlah adanya kesatuan di dalam perbedaan yang ada, yaitu dengan kasih yang berpusat kepada Yesus Kristus. So, kami percaya lebih dekat dengan Yesus, kami dapat lebih dekat satu sama lain. Dan berkati semua pemirsa sekalian supaya tetap mempunyai rumah tangga yang berbahagia. Tuhan berkati akan Hope Channel Indonesia. Tuhan berkati kami dalam pelayanan supaya kami boleh tetap menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. 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 Oke, sampai di sini acara Obsesi Hati kita, dan kami di sini menyampaikan terima kasih banyak kepada narasumber keluarga Pendeta Kuntaraf, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua kru di sini dan juga pastinya pemirsa yang telah menyaksikan acara Obsesi Hati. Dan kami minta maaf ya kalau ada salah kata atau teknis dan kendala yang lainnya yang menghalangi atau acara ini berjalan dengan lancar. Betul. Dan kami juga ingin mengingatkan kalau teman-teman saudara jemaat memiliki usulan topik
tentang rumah tangga ataupun kesehatan yang ingin dibahas di dalam acara Obsesi Hati, langsung kirimkan usulan Anda, tuliskan di kolom komentar Obsesi Hati ataupun menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda di call center Hope Channel Indonesia. Dan tetap saksikan terus tayangan-tayangan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Untuk itu, kami dari keluarga Togas Girsang, saya Daryl Togas dan saya Monica, dan berserta seluruh kru yang melayani pada saat ini ingin mengucapkan sampai jumpa, sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye-bye.